ini kita awali dengan doa dipimpin oleh Junedi. Silakan Junedi. Teman-teman sudah ada doa. Masih ingat materi yang lalu? Materi yang lalu kita membahas tentang jujur dan menepati janji. Yang dimaksud dengan jujur itu? Ada siapa yang tahu? Ahmadi. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Nah, jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Menepati janji adalah melaksanakan janji yang telah diucapkan kepada orang lain. Materi kita kali ini adalah masuk kepada kompetensi dasar yang keenam, yaitu memahami tata cara berbakti kepada kedua orang tua. Dengan judul materi kita adalah menuai keberkahan hidup dengan rasa hormat terhadap orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, siswa dapat menguraikan pengertian hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Tujuan yang kedua adalah kalian dapat mengemukakan dalil tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Tujuan yang ketiga adalah menunjukkan rasa hormat terhadap orang tua dan guru. Nah, dari pokok materi kita yang ada, ya, dengan mengerti keberkahan dengan rasa hormat terhadap orang tua dan guru, yang dimaksud dengan keberkahan itu apa? Ya, keberkahan hidup itu adalah, ayo siapa yang tahu? Angkat tangan. Ciciani? Yang dimaksud dengan keberkahan hidup adalah ya, hidup penuh manfaat. Siapa yang lain lagi? Ya, jadi kalian sopan semuanya. Jadi namanya keberkahan hidup kan. Silakan kalian lihat gambar-gambar yang tertera di halaman 41 di dalam buku paket kalian. Kemudian kemukakan apa saja yang terdapat, makna yang terdapat di dalam gambar 3.1. Siapa yang bisa mengemukakan makna yang terdapat di dalam gambar 3.1? Atau di dalam gambar 3.1 itu dia menunjukkan apa? Saling kepada orang tua. Ya, saling kepada orang tua. Ya, otomatis kalau kita saling kepada orang tua itu berarti kita apa? Pamit. Sebelum keluar rumah kita pamit kepada orang tua dengan mencium tangan kedua orang tua. Oke, gambar yang berikutnya kelompok. Ya, setiap siswa dia saling kepada guru. Dia menunjukkan rasa hormat kita kepada guru kita. Nah, sekarang baca materi di bab 3 itu di halaman 41, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang ibu sudah siapkan, ya.
ketika guru menjelaskan materi pembelajaran. Tolong perhatikan. Pertanyaan yang kelima. Tolong perhatikan. Pertanyaan yang kelima itu adalah kemukakan salah satu dalil tentang berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, oke. Silakan dipersilakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, ke depan. Siapa yang perwakilan dari kelompok 1? Maju ke depan. Semuanya kita. Jangan mendengarkan. Yang lain hanya mendengarkan. Kalau jawaban dari kelompok 1 ini perlu ditambahkan, silakan ditambahkan. Kemudian kalau mau ditanggapi seperti apa atau tidak setuju, silakan. Ya? Oke, Ibu persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah merupakan kewajiban kita sebagai anak dan peserta didik untuk menghormati dan mentaati orang tua dan guru kita. Oke. Sudah dengar semuanya? Ada yang mau menyampaikan jawaban dari kelompok 1? Ada atau tidak? Jawaban dari kelompok 1. Ada? Ya. Ya, jadi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang anak dan kewajiban kita sebagai seorang peserta didik untuk menaati dan menghormati orang tua dan guru kita. Ya semuanya? Oke, kelompok 2 dipersilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 2, silakan disimak jawaban dari kelompok 2. Sudah bisa didengarkan. Artinya, dan kamu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu orang di antaranya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-sekali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan aku, dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kurang surat Al-Isra 11. Oke, semuanya dengar? Jadi, siapa yang mau menanggapi? Kelompok mana yang menanggapi jawaban dari kelompok 2? Sudah semuanya pas? Pas? Nah, kalau begitu, dalil yang menunjukkan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru terdapat di dalam Al-Quran surat apa? Al-Isra. Ingat Al-Quran surat Al-Isra. Surat keberapa? 17. Ayatnya yang ke-23. Nanti yang mana di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 itu dia menerangkan tentang kewajiban kita menghormati kedua orang tua. Nah, kita lanjut kepada
Ya. Siapa yang dapat menambahkan lagi? Ya. Pada intinya semuanya jawabannya benar. Tolong perhatikan. Sudah tepat. Ya. Ibu tekankan lagi wujud nyata kita berbakti kepada orang tua itu. Yang pertama kita harus apa? Menghormati atau menaati nasihatnya. Kemudian ketika kita keluar rumah kita harus pamit. Sebagai anak yang saleh kita harus pamit kepada kita punya orang tua. Kemudian sesuai dengan kandungan Quran surat Al-Isra 17 ayat 23 itu di dalamnya jelas bahwa kita harus tidak boleh membakar ego orang tua kita. Ya, apalagi kita jangan kita membicarakan kata A. Ya, kata A saja dilarang dalam Al-Quran. Apalagi kata-kata yang lain. Kemudian mengucapkan kata-kata yang sopan dan santun atau bertutur kata dengan orang tua itu dengan cara mengeluarkan kata-kata dengan lemah lembut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang mau komentar kelompok ya? Oke, kita lanjut kepada kelompok 5. Ayo, kelompok 5 silakan disertakan asal. Ada yang menambahkan? Saya, Bu. Oke, silakan Ciani. Temukan sikap anak ketika guru menjelaskan materi pembelajaran. Sehingga ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran adalah tidak berisik, mendengarkan semua penjelasan guru dan mengikuti semua perkataan guru. Ya. Kita ulangi lagi namanya jawaban dari kelompok 3. Sikap kita ketika guru sedang menyampaikan pembelajaran. Ayo, ulangi. Ayo Nabil. Mendengarkan apa yang ia jelaskan, menangkapnya dengan rasa hormat. Ya, siapa? Yang kedua? Hanya satu saja. Ada lagi yang mau menambahkan kelompok 1? Bagaimana jawabannya? Sikap kita ketika guru sedang menyampaikan pembelajaran. Farida, jawabannya? Dengan tertib menyimak, menjalankan dan menjelaskan pelajaran. Bertanya ketika ada yang belum mengerti. Ya, itu jawaban dari tambahan jawaban dari kelompok 1. Ya. Nah, ketika guru sedang menjelaskan pembelajaran, yang pertama itu adalah sikap dulu. Ya, tunjukkan sikap Anda tertib ketika kita mengikuti pelajaran. Kemudian menyimak atau mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh guru agar bisa dimengerti. Kemudian yang ketiga, menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti saat pembelajaran berlangsung. Ada lagi yang lain? Masing-masing kelompok, Ibu kasih apresiasi semuanya. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi. Semuanya dipresentasikan, jawabannya sudah sudah diberi sasaran. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Nah, setelah proses pembelajaran
baca. Taat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah sikap mulia yang ditunjukkan dengan menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya. Oke, sekarang dengan mematuhi nasihat-nasihatnya. Kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang pertama tadi adalah hormat dan patuh. Kesimpulan yang pertama adalah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh dengan Zaid, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru adalah sikap mulia yang ditunjukkan oleh anak dan siswa untuk menghargai dan menaati semua nasihat dan perintahnya, maksudnya ya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, sikap mulia kita itu kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi kalau dia perintah orang tua atau perintah guru itu dia bertentangan dengan Al-Quran, berarti wajib kita ikuti atau tidak? Wajib. Selama tidak bertentangan. Kalau dia bertentangan berarti wajib kita ikuti atau tidak? Kita tidak berikuti. Misalnya orang, ya kan biasanya orang tua kita kalau semuanya muslim, oke, ya. Tapi ada anak yang beragama lain. Orang tuanya agamanya lain. Tetapi kewajiban untuk berbakti kepada orang tua itu dia untuk rasa hormatnya itu dia tidak boleh pudar, ya. Nah, tetapi perintah orang tua misalnya dalam kegiatan ibadah misalnya, ya, orang tuanya beragama Kristen misalnya, sementara anaknya dia beragama Islam. Untuk ibadah dia tidak boleh mengikuti orang tuanya karena mereka berlainan keyakinan. Itulah yang dimaksud dengan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau misalnya kalaupun kita juga sesama muslim, misalnya orang tua kamu menyuruh kamu untuk pergi mencuri, mau tidak? Kita tidak boleh mengikuti perintahnya itu, dan kita harus apa? Kita bukan membangkang, tapi harus memberikan pengertian kepada orang tua bahwa mencuri itu adalah dosa besar. Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Bunyinya adalah seperti ini. Ya. Pada orang tua la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini kata wabil walidaini ihsana ini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, lima yang berbuat antara ibarat ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin, dan kita jangan berkata kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karimah, dan kita harus mengucapkan kata-kata yang mulia atau kata-kata yang baik kepada kedua orang tua kita. Siapa memberikan kesimpulan ketiga? Ayo Cici. Sikap yang kita tunjukkan berbakti kepada orang tua dan guru. 1. Mendengar nasihatnya. 2. Jangan berkata kasar. 3. Jangan membangun pembicaraannya. 4. Mengucapkan kata-kata yang sopan. 5. Membantu sesuai dengan kemampuan kita. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada latihan soal yang kalian kerjakan, ya. Tutup dulu semua buku yang ada, supaya bisa mengerjakan soal evaluasi sebagai hasil dari pembelajaran kita hari ini. Semuanya dirapikan bukunya. Guru, Tidak ada yang diskusi. ada namanya